Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun teman-teman membuka video ini. Kali ini kita akan membicarakan masalah Sustainable Eco Development. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan Sustainable Eco Development berlatar belakang kebijakan dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Dalam keseharian ditetapkan dalam bentuk keseimbangan pembangunan dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam konferensi PBB mengenai pembangunan dan lingkungan hidup United Nations Conference on Environment and Development UNCED atau KTT Bumi tahun 1992 telah menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan kebijakan dan lingkungan hidup di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Sustainable Eco Development itu apa? Sustainable Eco Development kalau kita singkat menjadi SED. SED atau Sustainable Eco Development adalah sebuah konsep pembangunan yang mengacu pada keseimbangan aspek ekologi, planet, ekonomi, profit, dan manusia, people. Keseimbangan ketiga aspek tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah pola pembangunan yang lebih adaptif, kreatif, dan berkelanjutan. Tujuan yang harus dicapai apa dengan Sustainable Eco Development tadi? Yang pertama adalah keberlanjutan ekologi, di mana kita harus memelihara integritas tatanan lingkungan, ekosistem. Kita harus memelihara keanekaragaman hayati, memelihara pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Ini penting untuk keberlangsungan ekosistem. Yang kedua, keberlanjutan ekonomi. Di dalamnya ada keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan, ada keberlanjutan ekonomi makro, dan ada keberlanjutan ekonomi sektoral. Yang ketiga, keberlanjutan sosial budaya. Di dalamnya ada stabilitas penduduk, memenuhi kebutuhan dasar manusia, mempertahankan keanekaragaman budaya, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, keberlanjutan politik. Di dalamnya ada respect pada human right, demokrasi, kepastian ekologi. Yang kelima adalah keberlanjutan pertahanan dan keamanan, di mana kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan baik dari dalam dan luar negeri yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas negara, dan bangsa. Dasarnya apa dan konsepnya apa? Sustainable Eco Development, Knowledge and Awareness. Yang pertama adalah gerakan sadar lingkungan secara global telah dimulai sejak tahun 1962 oleh Rachel Carson melalui bukunya Silent Spring. Yang kedua, disusul kemudian oleh gerakan Sustainable Eco Development pada tahun 1987 dalam Brundtland Report, Our Common Future. Yang ketiga, masyarakat Indonesia terindikasi masih belum berperilaku ramah lingkungan. Terindikasi. Ya. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu apa saja? Yang pertama, pembangunan berkelanjutan menjamin pemerataan keadilan. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan menghargai keanekaragaman atau diversity. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan menggunakan pendekatan integratif. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan meminta perspektif jangka panjang.
tantangan abad 21 yang dihadapi Indonesia itu apa saja dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Yang kedua, sempitnya luas kepemilikan lahan oleh petani akibat konversi dalam lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang rendah. Yang ketiga, luas hutan yang semakin menyusut. Yang keempat, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air. Yang kelima, luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan tanah hingga perluasan proses penggurunan. Ya, proses penggurunan itu proses berubahnya tanah pertanian atau pegunungan menjadi gurun. Ya, maka disebut sebagai proses penggurunan. Yang keenam, pencemaran udara. Yang ketujuh, perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran. Yang kedelapan adalah kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industrinya ya dengan negara sedang berkembang yang semakin jauh. Kemudian masalah lingkungan yang dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama adalah konsumsi energi. Yang kedua, pemanfaatan air bersih. Yang ketiga, pemanfaatan bahan bakar. Yang keempat, membuang sampah. Yang kelima, penyumbang emisi karbon. Yang keenam adalah hidup sehat. Dan kalau kita bagi satu-satu adalah pencemaran. Ya, pencemaran itu dapat diklasifikasi dalam bermacam-macam bentuk menurut pola pengelompokannya. Berkaitan dengan itu, Amsyari dalam Sitorus tahun 2004 mengelompokkan pencemaran atas dasar 1. Bahan pencemar yang menghasilkan bentuk pencemaran biologis, kimiawi, fisik, dan budaya. Kemudian, pengelompokan menurut medium lingkungan yang menghasilkan bentuk pencemaran udara, air, tanah, makanan, dan sosial. Kemudian pengelompokan menurut sifat sumber penghasil atau yang menghasilkan pencemaran dalam bentuk primer dan sekunder. Dampak pencemaran lingkungan itu apa saja? Pertama, pemanasan global. Telah menjadi isu internasional yang merupakan topik hangat di berbagai negara. Dampak dari pemanasan global itu adalah terjadinya perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan air laut. Yang kedua, hujan asam. Disebabkan karena sektor industri dan transportasi dalam aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara yang menghasilkan gas buang ke udara. Gas buang tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Asam tersebut dapat diendapkan oleh hutan, tanaman pertanian, danau, dan gedung sehingga menghasilkan kerusakan dan kematian organisme hidup. Yang ketiga, lubang ozon ditemukan pada tahun 1985 di berbagai tempat di belahan bumi seperti Amerika Serikat dan Antartika. Penyebab terjadinya lubang ozon adalah zat kimia semacam klorofluorokarbon (CFC) yang merupakan zat buatan manusia yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk lemari es dan AC. Sumber gas rumah kaca itu apa saja? Pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan itu menghasilkan karbon dioksida. Peternakan, pertanian, pembusukan sampah itu menghasilkan metana atau CH4. Penggunaan pupuk, pembakaran proses industri itu menghasilkan N2O, nitrogen monoksida. Yang keempat, transmisi listrik, proses industri, pendinginan, freon, aerosol itu menghasilkan
sulfur heksafluorida. Ya, sulfur heksafluorida, SF4. Kemudian pendingin freon aerosol itu menghasilkan CFC, klorofluorokarbon. Nah, emisi karbon di Indonesia seperti apa? Kita lihat. 36% itu adalah konversi hutan. 30% lagi penggunaan energi, pembakaran bahan bakar minyak, BBM. 16% itu limbah, 8% pertanian, yang ke-8 adalah proses industri. Itu adalah penghasil emisi karbon di Indonesia. Ketika matahari menyinari bumi, maka sebagian panas itu dikeluarkan kembali ke luar angkasa. Efek rumah kaca menjebak panas matahari tetap ada di dalam atmosfer, sehingga membuat bumi semakin hangat, lama-lama semakin panas. Penerapan SID dalam keseharian itu meliputi apa saja? Yang pertama, konteks manfaat bagi masyarakat. Menjadikan kondisi keluarga lebih nyaman dan kondusif bagi perkembangan anak-anak. Kesehatan keluarga dan anak-anak menjadi terjaga. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup planet bumi. Menghemat penggunaan sumber daya alam dan energi bagi kehidupan keluarga. Keuangan keluarga lebih mudah diatur dan dihemat. Terhindar dari dampak negatif kerusakan lingkungan dan salah satunya bau busuk sampah yang tidak terurus. Ini adalah contoh kegiatan sederhana. Mengurangi penggunaan kertas. Misalnya dengan menggunakan kembali sisi belakang kertas yang sudah dipakai. Mengurangi konsumsi makanan beku, di mana pembuatannya membutuhkan 10 kali lipat lebih besar energi dari makanan biasa. Penerapan SID dalam keseharian. 2. Konteks industri. Pengolahan limbah. Limbah sama dengan uang, bahwa ada peluang yang sebenarnya mempunyai nilai ekonomi tinggi apabila dapat mengelola limbah dengan baik. Produksi bersih. Penerapan produksi bersih akan menguntungkan industri karena dapat menekan biaya produksi, adanya penghematan dan kinerja lingkungan menjadi lebih baik. Terima kasih.